Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang semuanya kepada adik-adik, teman-teman mahasiswa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 PAI ini ya. Nggih, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah pangestunipun, Pak. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya di perkuliahan online kita. Setelah minggu kemarin saya liburkan ya karena bertepatan dengan pelaksanaan UTS. Untuk UTS kita sementara masih ditunda dulu ya, nanti sambil menunggu waktu yang tepat mungkin. Sehingga nanti kalau misalkan diperlukan untuk UTS, kita UTS nanti. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, tetap semangat kuliah, tetap menjaga protokol kesehatan ya. Ini kayaknya ada beberapa klaster baru ini ya, apalagi dekat-dekat dengan Lebaran gitu. Udah minggu-minggu terakhir biasanya kemudian banyak sebagian dari kita yang aktivitasnya kemudian beralih ke pusat-pusat keramaian, itu sebaiknya dihindari dulu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segenap keluarga beliau, para sahabat, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil. Mari kita awali kuliah pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi minggu ke-8 ini saya akan menerangkan masih tentang korelasi ya, jadi masih tetap analisis korelasi. Jadi kalau pada pertemuan ke-7 kemarin saya membahas tentang apa itu korelasi ya, kemudian nanti penggunaannya dalam penelitian itu arahnya kemana ya, kemudian kemarin juga didemokan salah satu jenis korelasi yaitu korelasi person product moment. Nah, mungkin nanti kita buka sedikit ya, kita ulang lagi, refresh lagi apa itu analisis korelasi, kemudian apa itu analisis korelasi person product moment. Nah, nanti selanjutnya akan kita lanjutkan kepada teknik analisis korelasi yang kedua dan yang ketiga ya, yang kita sebut sebagai teknik analisis korelasi Rank-Spearman dan teknik analisis korelasi Tau-Gendal. Oke, mungkin saya buka dulu filenya. Buka dulu filenya. Oke, analisis korelasi. Oke, saya refresh lagi ya materi kuliah 2 minggu yang lalu ya di pertemuan ke-7. Jadi analisis korelasi ini salah satu jenis analisis statistik inferensial ya. Ada tampilan Google-nya. Nah, ulangi lagi share-nya. Oke, jadi analisis korelasi ini adalah salah satu jenis teknik analisis statistik inferensial yang biasa banyak digunakan oleh mahasiswa tingkat S1 ya, terutama di rumpun-rumpun ilmu sosial ya, untuk mencari hubungan antara dua variabel yang secara teoritik ya itu memiliki kausalitas atau memiliki hubungan sebab akibat. Jadi asumsinya itu kita punya dua variabel ya, yang itu terkait satu dengan yang lain, dan itu masing-masing bersifat bebas, saling bebas, tapi saling mempengaruhi dan ada keterkaitan. Jadi di sini analisis korelasi ya dipakai untuk mencari hubungan, jadi kuat lemahnya hubungan antara dua variabel yang memiliki logika korelasi. Karena melibatkan dua variabel, maka kemudian analisis korelasi ini sebagian pakar itu menyebutnya sebagai analisis bivariat. Jadi B itu dua, variat itu variabel. Nah, nanti
dari analisis korelasi ini kita bisa mencari nilai atau mencari sifat hubungannya. Nah, sifat hubungan nanti ada 3, ya. Yang pertama adalah hubungannya berbanding lurus atau searah atau positif, ya. Kemudian hubungannya berbanding terbalik, ya, atau tidak searah atau negatif, atau kemudian tidak ada hubungan sama sekali. Kemarin kita sudah mensimulasikan, ya. Yang pertama adalah hubungan searah atau positif. Jadi kalau ada satu variabel itu trennya naik, maka mengakibatkan variabel yang lain itu juga mengalami kenaikan. Contohnya di sini kemarin kita sudah simulasikan, ya, hubungan antara jumlah jam belajar siswa dengan prestasi belajar. Dari teori-teori belajar itu banyak disebutkan bahwa semakin banyak anak-anak belajar, semakin besar, ya, jumlah jam kuantitas belajarnya, maka relatif prestasi belajarnya itu lebih baik daripada anak-anak yang jumlah jam belajarnya itu sedikit, ya, atau secara kuantitas itu rendah. Kemudian yang kedua, kemarin hubungan antara penghasilan dengan konsumsi, ya. Di dalam teori ekonomi mikro itu juga disebutkan kalau orang semakin besar penghasilannya, maka pengeluarannya atau konsumsinya juga semakin besar. Karena tren keinginan untuk membeli barang itu, ya, itu mampu didukung oleh daya beli. Sehingga semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi konsumsi. Nah, hubungan antara penghasilan dengan konsumsi ini memiliki hubungan yang searah atau positif atau berbanding lurus. Kemudian yang kedua itu adalah hubungan yang negatif atau berbanding terbalik. Jadi kalau satu variabel naik, maka variabel yang lain itu justru turun, ya. Nah, ini kita sebut sebagai hubungan yang berbanding terbalik atau hubungan negatif. Contohnya misalkan hubungan antara jumlah jam membolos dengan prestasi belajar. Kalau anak-anak itu jumlah jam bolosnya banyak, maka relatif prestasi belajarnya makin turun. Atau sekarang trennya adalah anak-anak akses gadget, ya, akses gadget, ya. Apalagi dengan masa-masa pandemi seperti sekarang, ya. Banyak Bapak Ibu guru di sekolah itu yang hanya memberikan tugas saja, ya, tidak memberikan perkuliahan secara online, jadi hanya disuruh baca buku halaman sekian atau ngirimi video dari YouTube, ya. Kemudian anak-anak suruh kerjakan PR, ya. Ini kalau anak-anak nggak bisa ngerjain PR, biasanya bapak ibunya yang ngerjakan, ya. Nah, anak-anaknya nanti nge-game, ya. Nah, jadi muncul anekdot sekarang, nilai rapot anak-anak itu nilai rapot bapak ibunya, ya. Sementara yang semakin tinggi levelnya adalah semakin tinggi level game-nya itu untuk anak-anak sekarang. Jadi hubungan antara jumlah akses gadget dengan prestasi belajar. Semakin banyak akses gadget, ya, untuk nge-game, ya, untuk YouTube-an dan lain-lain, maka kemudian prestasi belajarnya semakin turun. Atau di dalam ekonomi itu hubungan antara penawaran, ya, dengan harga barang. Ini berlaku hukum penawaran dan permintaan. Semakin banyak penawaran, maka harganya akan turun. Seperti misalkan pada masa panen, ya, panen cabai, panen padi dan sebagainya. Ketika masa panen raya, maka kemudian suplainya banyak, penawaran ke pasar banyak. Kalau penawarannya banyak, artinya kompetitornya banyak, maka harganya relatif akan turun. Sebaliknya pada musim paceklik, ya, di mana harganya itu, di mana suplai barangnya itu berkurang, ya, permintaannya tetap, tapi penawarannya berkurang, maka harganya akan naik. Atau yang ketiga, ya, sekarang korelasi ketiga adalah tidak ada hubungan sama sekali. Jadi variabel satu itu tidak memiliki keterkaitan atau hubungan dengan variabel yang lain. Jadi satu variabel naik, tetapi kemudian tidak menyebabkan naik atau turunnya variabelnya. Ini disebut sebagai tidak ada hubungan. Nah, teknik analisis korelasi itu ada 3 macam. Kemarin kita sudah mencoba mensimulasikan teknik analisis korelasi. Yang pertama adalah teknik analisis person product moment. Jadi teknik analisis person product moment ini bisa dilakukan atau bisa dikerjakan. Syaratnya, ya, yang pertama data berdistribusi normal. Jadi asumsinya datanya normal. Nah, data yang berdistribusi normal itu umumnya diambil
ya dari angket ya atau dari data-data penelitian yang bersifat probabilistik. Ini nanti semester 5 mungkin ya, jadi mahasiswa dapat mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Itu akan dijelaskan. Ada 2 jenis teknik sampling dalam penelitian sosial ya. Yang pertama teknik sampling probabilistik, ya. Yang kedua adalah teknik sampling non probabilistik. Teknik sampling probabilistik adalah teknik sampling di mana parameter populasinya itu diketahui secara pasti. Misalkan kemarin saya menjelaskan teman-teman aktivis BEM ya atau DEMA misalkan ingin meneliti bagaimana persepsi mahasiswa terhadap layanan pembelajaran online di kampus. Nah, populasinya adalah seluruh mahasiswa IAIN. Jumlah seluruh mahasiswa IAIN dapat diketahui. Ya, berapa jumlah totalnya, kemudian sebaran prodinya, sebaran fakultasnya, dari situ nanti kemudian kita bisa menentukan ukuran samplingnya secara pasti. Nah, ketika kita bisa menentukan ukuran skala atau besarnya sampel secara pasti, maka ini kita sebut sebagai teknik probabilistik. Ketika sampel diketahui secara pasti, otomatis datanya atau umumnya biasanya datanya akan terdistribusi normal karena semua wakilan dari sampel itu, ya semua wakilan dari populasi itu ada di dalam sampel. Jadi ini untuk percent product moment ya itu syaratnya tadi pertama datanya terdistribusi normal ya diambil dari proses penelitian atau pembagian angket dengan melibatkan teknik sampling probabilistik, populasinya diketahui, ketika populasinya diketahui maka sampelnya bisa dihitung. Kemudian syarat kedua adalah data itu kontinu atau discrete, ya bisa kontinu bisa discrete. Contohnya kontinu ya misalkan seorang guru ya itu memberikan tes kepada siswa, tesnya itu ISAI. Ya, ketika ISAI kan nanti nilainya kan bisa berapa saja, 7,5, 7,6, 7,8, ya, 8,3, 8,2, 9,1 dan seterusnya. Itu datanya kontinu. Atau kalau data discrete itu biasanya kalau hasil pengukuran itu kelipatan dari bilangan-bilangan bulan. Ya, misalkan seorang guru memberikan ujian, tapi bentuknya pilihan ganda. Pilihan ganda kan kalau benar poinnya 1, kalau salah 0. Jadi, kalau ada 20 soal, berarti satu soal nilainya adalah 5. Ya, kalau betul 5, kalau salah 0. Ya, ini kalau betul semua berarti 5 kali 20, berarti 100. Kalau salah 1 berarti 19 kalikan 5, 95. Dan sampai dia kelipatan dari bilangan-bilangan bulan. Kemudian tipe datanya adalah data interval atau rasio, ya. Jadi data yang kemudian antara satu data dengan data yang itu terbedakan, ya. Tapi datanya berupa data kuantitatif, ya, bukan data-data persepsi yang kemudian kita bisa membuat peringkatnya. Jadi tipe datanya adalah data interval atau rasio, ya. Kemudian variabel X dan Y umumnya tipe datanya adalah dua-duanya itu interval atau rasio. Kemarin kita sudah coba mensimulasikan, mungkin ini saya buka lagi file Excel-nya dan SPSS-nya. Untuk kemarin simulasi yang pakai percent product moment, nah misalkan ini ya. Data korelasi jam akses gadget ya versus nilai rapot. Nah ini ya. Nah ini. Jadi saya punya dua variabel ya. Variabel pertama adalah variabel X, ini jam rata gadget ya. Nah, ini adalah data kuantitatif. Jadi kalau ditanya ke responden berapa jumlah rata-rata aksesmu dalam akses gadgetmu dalam satu hari gitu ya. Nah, nanti responden langsung jawab
8, 10, 8, 7, 12, ya, 9, 8, 7, dan sebagainya. Nah, ini namanya adalah, tipe datanya adalah tipe data interval. Ya, jadi bentuknya adalah langsung berupa angka. Kemudian variabel Y-nya ini juga data interval. Ya, ini diperoleh dari pengukuran nilai rata-rata raport. Ya, 8,25, 7,85, 8,2. Jadi karena dua variabel ini tipenya kedua-duanya adalah interval atau rasio, ya, kemudian asumsinya ini terdistribusi normal, maka kita bisa melakukan atau menghitung korelasinya, ya, kekuatan hubungan antara jam rata akses gadget dengan nilai rata raport itu menggunakan persen product moment. Kemarin coba sudah kita hitung, ya, nilai RIG-nya kita pakai persamaan persen, ya, sudah kita pakai persamaan persen. Jadi rumusnya adalah persen, ya, kemudian ini sel pertama adalah sel untuk variabel akses gadget dari C3 sampai C52. Kemudian variabel yang kedua itu adalah variabel nilai rata raport. Ini selnya dari mulai D3 sampai dengan D52. Begitu dihitung, kita dapat nilainya adalah sebesar minus 0,6. Ya, artinya bahwasanya korelasinya itu berbanding terbalik karena nilainya adalah minus. Jadi semakin banyak anak-anak mengakses gadget, maka kecenderungannya prestasinya semakin turun. Kemudian kekuatan hubungannya itu berbanding terbalik sedang. Jadi tidak rendah, juga tidak tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga sudah simulasikan kemarin hubungan antara, nah, saya buka lagi filenya. Nah, korelasi jam belajar, ya, versus jam belajar versus prestasi belajar. Nah, ini saya juga punya dua variabel. Variabel pertama adalah rata-rata jam belajar. Rata-rata jam belajar. Ini datanya adalah data kuantitatif, tipenya adalah interval, cuman diskrit, ya, 5, 6, 3, 2, 4, 5, ya. Kemudian variabel kedua adalah rata-rata raport, ini juga data kuantitatif, tipenya interval, ya. 8,5, 88, 7, dan sebagainya. Ketika kita hitung korelasinya menggunakan rumus persen, ya, persen, buka kurung, ini dari sel pertama, C2 sampai C11 untuk variabel pertama, kemudian D2 sampai D11 untuk variabel kedua, ini kita peroleh nilai korelasinya sangat tinggi, yaitu sebesar 0,96. Sehingga korelasinya itu berbanding lurus sangat kuat. Jadi rata-rata belajar itu memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap rata-rata raport. Itu yang pertama. Nah, kemarin kita sudah simulasikan. Kemudian kita lanjutkan sekarang yang analisis korelasi rank Spearman. Oke, sebelum ke rank Spearman, barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu? Mungkin belum, Pak. Oke, tipe korelasi yang kedua itu kita sebut sebagai tipe korelasi rank Spearman dan Tau Kendall. Nah, ini berbeda dengan korelasi persen product moment. Kalau korelasi rank Spearman dan Tau Kendall itu masuknya di statistik non-parametrik. Ada kata-kata non-parametrik. Di sini non-parametrik itu nanti kaitannya dengan statistik, di mana ketika kita melakukan penelitian, itu populasinya itu tidak bisa diketahui jumlahnya secara pasti. Sebagai contoh kasusnya, ya kita ingin mensurvei, ya, sebuah warung makan, ya, dari sisi cita rasanya, dari sisi harganya, dari sisi
pelayanannya, dari sisi kebersihannya, dengan cara membagikan angket kepada pelanggan. Nah, kalau kita menggunakan statistik parametrik, maka jumlah populasinya itu harus diketahui secara pasti. Jumlah total pelanggannya itu harus diketahui secara pasti. Nah, kalau kita ke warung makan, hampir tidak ada warung makan yang kemudian punya list ya, pelanggannya siapa saja. Karena ketika orang masuk rumah makan atau restoran atau warung itu, pemilik warungnya enggak akan pernah nanyain namanya siapa, alamatnya di mana, ya, kemudian keperluannya apa. Ya. Jadi di sini populasinya tidak diketahui. Lah, kalau populasinya tidak diketahui, maka ketika kita mensampling, sampelnya juga kemudian non parametrik. Maka biasanya kalau mensurvei warung makan, siapa saja yang beli di situ diminta untuk ngisi angket. Pak, tolong saya lagi ngerjakan skripsi misalkan ya, di VB misalkan ya, hubungan antara harga, cita rasa, dan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan misalkan ya. Siapa aja yang makan ke situ diminta untuk ngisi. Nanti separuh harganya saya bayari Pak, misalnya gitu ya. Nanti berbondong-bondong orang pada ngisi survei. Tapi kan parameter populasinya tidak diketahui. Ini yang kita sebut sebagai non parametrik. Berbeda dengan misalkan kita mensurvei layanan rumah sakit. Nah, ya, kalau ada pelanggan rumah sakit atau ada pasien rumah sakit itu punya datanya. Yang datang ke sana itu namanya masih dicatat. Ya. Berobat ke poli apa, ya, ditanya. Sehingga kemudian kita bisa nanya ke pusat informasi di itu. Bisa nanya ke pusat informasi rumah sakit ya. Ya, nanti jumlah populasinya bisa diketahui secara pasti. Nah, kalau jumlah populasinya bisa diketahui secara pasti, berarti kita bekerja dengan menggunakan statistik parametrik. Nah, kembali sekarang ke korelasi rank Spearman sama Toukendal. Jadi asumsinya ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Jadi asumsinya ketika kita bekerja ya dengan korelasi rank Spearman atau Toukendal, maka datanya itu tidak terdistribusi normal. Data yang tidak terdistribusi normal itu diambil dari proses penelitian dengan melibatkan populasi yang tidak diketahui secara pasti. Jadi jumlah populasinya nggak diketahui secara pasti. Atau bahasa statistiknya itu disebut sebagai statistik non parametrik. Jadi data diambil dengan teknik non probabilistik, umumnya dengan teknik accidental sampling tadi, ya. Seperti contoh tadi, ketika ingin mensurvei cita rasa dari masakan ada di restoran atau di warung, ya, siapa saja yang datang ke situ diambil sampel, karena tidak ketahui populasi. Kemudian datanya berbentuk ranking atau rank, ya. Datanya berbentuk ranking, sehingga di sini ya berlaku kaidah variabel X dan Y itu dua-duanya itu menggunakan tipe data ordinal atau data ranking. Ya. Jadi hubungannya biasanya ini terkait dengan persepsi ya, ketika persepsi itu kemudian ditanyakan kepada responden, maka nanti ditabulasinya kan di persepsi diubah ke skala ordinal, pakai skala Likert kemarin ya. Misalkan bagaimana pendapat Anda terhadap cita rasa masakan, sangat enak sekali, enak, biasa saja, tidak enak, sangat tidak enak. Sangat enak kita beri nilai 5, enak kita beri nilai 4, ya, biasa saja kita beri nilai 3, tidak enak kita beri 2, sangat tidak enak 1. Itu disebut sebagai data ordinal. Kemudian bagaimana harga ya, nah, sangat mahal, biasa saja atau sedang, murah, sangat murah. Nah, sangat mahal 1 ya, kemudian mahal 2, sedang 3, murah 4, sangat murah 5. Nah, jika variabel X dan Y itu dua-duanya menggunakan ordinal, maka digunakan korelasi rank Spearman. Jika variabel X itu menggunakan tipe interval atau rasio, dan variabel Y menggunakan tipe data ordinal, maka kita gunakan analisis korelasi Toukendal. Tapi sebagian besar buku yang lain mengatakan, ya, Toukendal
itu juga bisa digunakan untuk variabel X dan variabel Y yang dua-duanya menggunakan skala ordinal. Jadi saya ulangi lagi ya, korelasi Reng-Spearman dan korelasi Tau-Kendall itu tidak bisa digunakan ya manakala tipenya itu variabelnya interval atau rasio. Kemudian tidak bisa dipakai manakala datanya terdistribusi normal. Tidak bisa digunakan manakala populasinya bisa diketahui secara pasti. Sebaliknya, Tau-Kendall dan Reng-Spearman itu bisa dikerjakan pada data yang diperoleh dari penelitian yang populasinya diketahui secara pasti. Sampelnya itu diperoleh secara aksidental, kemudian datanya berbentuk ranking, ya, kemudian tipe datanya itu ordinal. Dua-duanya ordinal atau salah satu ordinal. Itu penjelasannya seperti itu kira-kira. Lah, selanjutnya ya akan kita coba untuk simulasi ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu barangkali sebelum kita ke simulasi. Any question? Pak. Bisa dipahami nggih penjelasan dari saya? Ada kesulitan? Silakan kalau ada yang belum jelas ditanyakan lebih dahulu. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ke simulasi ya, kita coba. Oke, saya pakai Excel dulu. Nah, ini ya. Nih, saya tadi menggunakan variabel pertama adalah jam akses gadget ya. Kemudian variabel kedua atau variabel Y-nya itu nilai rata-rata rapot. Ini tadi awalnya ya untuk jam rata-rata akses gadget itu tipe datanya adalah interval. Adi ya jam akses gadgetnya 8 jam, Ahmad 10 jam, Budi 8 jam, Bowo 7 jam, Cici 12 jam. Kemudian variabel Y-nya ini untuk nilai rata rapotnya ini juga data interval juga ya. Nah, supaya bisa kita analisis pakai Reng-Spearman, ini harus kita ubah dulu ke tipe data rank atau peringkat. Maka kita harus membuat kriterianya. Nah, ini kriterianya ini menggunakan kriteria seperti ini ya. Yang pertama adalah kategori akses gadget. Nah, jika anak-anak mengakses gadget kurang dari 2 jam, maka kita sebut sebagai sangat jarang. Nah, kemudian diberikan nilai 1. Ketika anak-anak mengakses gadget antara 2 sampai 3 jam, ini kita beri predikat jarang. Ini nilainya 2. Kemudian ketika anak-anak akses gadgetnya 3 sampai 6 jam, ini sedang, kita beri nilai 3. 6 sampai 10 jam itu sering, kita beri nilai 4. Kemudian kalau lebih dari 12 jam itu sangat sering, ini kita beri nilai 5. Nah, ini kita pakai logika if ya di Excel ya. If ya C3 di sini ya, jika akses gadgetnya itu kurang dari 2 ya. Nah, if ya C3 kurang dari 2, nah, ini kita beri nilai 1. Jadi kalau kurang dari 2 jam, itu nilainya 1. Kemudian, jika aksesnya ya itu kurang dari sama dengan 3 jam, sama dengan 3 jam, itu kita beri nilai 2. Jika aksesnya kurang dari sama dengan 6 jam, kita beri 3.
Jika kurang dari sama dengan 10 jam, kita beri nilai 4, sisanya nilai 5. Nah, ini kita kopikan ke bawah. Nah, kita cek ya, misalkan ini ya. Ahmad 10 jam, maka masuk kategori 4. Cici 12 jam, masuk kategori 5. Hendra 1 jam, kategorinya 1. Itu rank pertama, ini kita sebut sebagai rank X-nya, ya, rank untuk variabel pertama atau variabel X. Kemudian yang kedua itu adalah kita buat kategori untuk prestasi belajar. Nah, ini nilai rapot. Jika nilai rapotnya kurang dari sama dengan 5, maka kategorinya itu sangat rendah. Ini nilainya 1. Kemudian jika antara 5 sampai dengan 6, nah ini 2, 6 sampai 7, 3, ya, sedang, 7 sampai 8, 4, tinggi, lebih dari 8, ya, itu sangat tinggi 5. Ini kita pakai logika if di Excel, ya. If D3 kurang dari sama dengan 5 itu 1, D3 kurang dari sama dengan 6, 2, D3 kurang dari sama dengan 7, 3, D3 kurang dari sama dengan 8, 4, ya, sisanya 5. Nah, ini misalkan Ahmad nilainya 7,85, maka masuk kategori rank 4 atau peringkat 4. Yang paling tinggi itu peringkatnya 5. Ya, misalkan di sini Adi karena nilainya 8,25, dia masuk rank 5. Nah, selanjutnya ya kita akan coba analisis pakai korelasi rank Sperman sama Tau Kendall. Cuman kalau pakai Excel itu agak kesulitan ya, karena kalau persen product moment itu cukup satu rumus ya, ketik sama dengan persen, kemudian buka kurung, ya array pertama, kemudian array kedua, tutup kurung, selesai. Tapi kalau Tau Kendall sama rank Sperman itu agak berbelit ya. Nah, kita bypass saja pakai SPSS. Kalau pakai SPSS cukup satu klik aja kemudian sudah ketemu hasilnya. Oke, ini saya simpan dulu ya. Kemudian ini saya stop dulu. Sekarang kita buka SPSS-nya. Ya, buka SPSS. Oke, saya share screen SPSS-nya ya. Nah, ini kita masuk ke SPSS ya, biasa. Oke, kalau kita buka halaman baru SPSS, berarti ada 2 tab ya, variable view sama data view. Kita buat dulu variabelnya. Yang pertama adalah nomor urut. Kemudian variabel kedua adalah nama. Variabel ketiga itu jam akses gadget. Kemudian variabel keempat itu adalah prestasi belajar atau nilai rata-rata rapot aja ya. Nilai rata rapot. Kemudian variabel kelima adalah rank ya, ranking akses gadget. Kemudian variabel keenam adalah ranking rata rapot. Nah, ini kita tentukan dulu tipe datanya.
nomor urut numerik ya. Kemudian decimal place-nya tidak perlu pakai desimal karena tidak ada desimalnya. Kemudian labelnya bisa kita isi dengan nomor urut siswa. Kemudian ini tipenya skill ya, tipe datanya skill. Yang kedua nama ini string, langsung saja string, dan tidak ikut dianalisis. Kemudian yang ketiga adalah jam akses gadget, ini numerik. Ini bilangan bulat sehingga desimalnya kita nolkan saja. Kita isi ya, nama lengkap siswa. Kemudian ini lama akses gadget siswa. Ini tipenya skill. Kemudian yang keempat nilai rata-rata rapot, ini pakai numerik. Nah, nilai rata-rata rapot tadi ada pecahan, ada desimalnya ya, sehingga kita beri nilai 2 di belakang koma. Ini kemudian labelnya, ini kita beri label nilai rata rapot. Ini pakainya juga skill. Kemudian yang kelima adalah ranking akses gadget. Ranking akses gadget tipenya numerik, karena ini bilangan bulat, maka kita nolkan desimalnya. Kemudian labelnya ini kita isi dengan label ranking akses gadget. Ini kalau mau diisi juga boleh, ini ya, value 1 misalkan tadi. Nah, ini kita pakai Excel tadi ya, parameternya. Sangat jarang kurang dari 2 jam, jarang 2-3 jam, sedang 3-6 jam, sering 4-10 jam, sangat sering lebih dari 12 jam. Ini parameternya tadi. Nah ini ya. Nah, ini parameternya kita isikan dulu kalau mau diisikan. Nah, itu kita isikan. Nah ini ya. Value-nya 1, labelnya sangat jarang. Jadi 0 sampai dengan 2 jam. Nah, ini kalau mau diisikan 2 lupa tadi. Jarang itu 2-3 jam. 2 jarang ya. 2-3 jam. Kemudian 3 sedang, ya, sedang itu berarti tadi 3-6 jam, 4 sering, 4 sering, sering itu tadi 6-10 jam. Betul ya, 6-10 jam ya. Oh, sangat sering itu lebih dari 10 jam. Lebih dari 10 jam, keliru. Sangat sering lebih dari 10 jam. Nah, berarti di sini, ya betul ya. Lebih dari 10 jam. Berarti oke, terus sisanya 5 ya. Sangat sering, ini lebih dari 10 jam. Nah. Oke, itu untuk ranking akses gadget. Kemudian jangan lupa ini tipenya karena kita mau analisis dengan rank Spearman dan Tau Kendall, ini harus tipe datanya adalah ordinal. Jangan sampai keliru.
Kemudian variabel terakhir itu adalah ranking rata-rata rapot, tipenya numerik, kemudian ini juga tidak perlu pakai desimal, kita nolkan. Kemudian labelnya ini kita isi ranking rata rapot, value-nya kita isi. 1 sangat rendah, itu kurang dari 5, kurang dari sama dengan 5,0. Kemudian 2, ya, 2 itu rendah itu antara 5 ya, sampai dengan 6. 3 sangat rendah, sedang itu 6 sampai 7. Kemudian 4 tinggi itu kita isi, tinggi itu 7 sampai 8. Ya. Kemudian terakhir 5, ya, sangat tinggi. Sangat tinggi itu jika nilainya lebih dari 8. Nah, oke. Ini jangan lupa juga tipenya adalah tipe ordinal, karena kita mau analisis dengan menggunakan rank Spearman dan Tau Kendall. Nah, kalau sudah membuat variabel view, selanjutnya kita buat data view-nya. Kita buat data view-nya. Karena tadi kita sudah punya Excel, maka kita cukup copy paste saja, kopas, tidak perlu input satu-satu. Ya. Saya ulangi lagi ya. Ini tadi variabel view-nya tadi ya. Untuk yang ke-5 ranking access gadget ini kita isi value-nya ya. 1 sangat rendah, sangat jarang ya 0 sampai 2 jam, 2 jarang 2 sampai 3 jam, 3 sedang 3 sampai 6 jam, 4 sering 6 sampai 10 jam, 5 sangat sering lebih dari 10 jam. Kemudian tipe datanya harus ordinal. Begitu juga yang variabel ke-6 di sini ranking rata rapot, tipe datanya numerik, desimalnya 0, kemudian labelnya ranking rata-rata rapot, value-nya bisa kita isi. 1 sangat rendah kalau nilainya kurang dari 5, 2 rendah antara 5 sampai 6, 3 sedang 6 sampai 7, 4 tinggi ya 7 sampai 8, sangat tinggi lebih dari 8. Kemudian ini jangan lupa juga menggunakan skala ordinal. Setelah itu kita ke data view di sini ya, karena kita tadi sudah punya Excel, kita kopikan saja. Kita buka Excel-nya lagi. Kita copy aja. Nah, semuanya. Nah, datanya kita kopikan. Copy. Salin ya. Kemudian kita pastekan, kita pastekan ke SPSS. Oke. Nah, selanjutnya kita coba lakukan analisis ya, korelasi, kita klik analyze, kemudian pakai correlate ya, pakai bivariate. Nah, di sini ada 3 pilihannya, mau pakai persen, mau pakai Tau Kendall atau Kendall Tau ya, atau pakai rank Spearman. Nah, tadi kalau kita pakai persen, berarti yang kita masukkan yang tipe data interval tadi, ya lama akses gadget, ya sama nilai rata rapot. Nah, nomor urut tidak perlu dianalisis. Ya, ini kita ulangi lagi ya, kemarin kita sudah analisis persennya. Ini opsinya kalau mau kita klik ya berarti ada min sama standar deviasi bisa kita klik ya. Nah, kita continue kemudian oke. Nah, ini hasilnya bisa kita baca ya. Lama akses gadget siswa rata-rata 8,3 jam, nilai rata rapot rata-rata 7,8. Standar deviasinya untuk lama akses gadgetnya adalah 3,29, untuk nilai rata-rata rapotnya 0,73. Kemudian besar korelasi persennya ya,
korelasi antara lama akses gadget terhadap nilai rata ini sebesar minus 0,588. Maka dibulatkan adalah minus 0,6. Itu kalau kita menggunakan yang korelasi person product moment. Selanjutnya kita coba yang pakai range Spearman, klik analyze, kemudian kita klik lagi correlate, masih bivariat. Nah, karena kita pakai range Spearman sama tau candle, ini kita keluarkan dulu. Nah, kita pakainya yang data ordinal di sini, ranking access gadget sama ranking raport. Ini kita klik yang tau candle sama yang range Spearman. Nah, kemudian optionnya kalau mau diklik ya, continue aja, kemudian oke. Nah, hasilnya kan agak sedikit berbeda. Ini kalau menggunakan tau candle, ya, jadi korelasi tau candle antara ranking access gadget terhadap ranking nilai raport itu sebesar minus 0,403 atau dibulatkan minus 0,4. Ya, jadi hubungannya korelasinya berbanding terbalik, ya, kemudian korelasinya itu masuk di korelasi rendah. Sedangkan untuk rank Spearman ini nilainya tidak terlampau terpaut jauh, ya, karena memang rumusnya agak berbeda secara statistik, secara matematik antara korelasi yang tau candle dengan yang korelasi rank Spearman. Ini kalau yang rank Spearman ini besar korelasinya adalah sebesar minus 0,45. Jadi dari 3 jenis korelasi tadi diperoleh kesimpulan, ya, dua-duanya itu berbanding terbalik, kemudian korelasinya itu berbanding terbalik, ya, ada yang sedang, ya, ada yang masuk kategori rendah. Kemudian untuk signifikansinya ini karena nilai signifikansinya itu sebesar ini kita lihat adalah sigma totalnya, ya, 0,001, ya, ini juga kecil, ya, 0,01, ini berarti dia korelasinya itu signifikan. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk kuliah kita. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Adakah pertanyaan? Paham atau enggak kira-kira? Alur berpikirnya bisa Insya Allah paham, Pak. Oke, ada pertanyaan barangkali? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi kita sudah mempelajari, ya, 3 jenis korelasi, ya, korelasi person, korelasi rank Spearman, korelasi tau candle. Yang person itu jika tipe datanya itu interpolatoran itu, ya, dan datanya terdistribusi normal. Sedangkan kalau sedangkan kalau yang rank Spearman, ya, itu tipe datanya itu harus dua-duanya ordinal atau salah satu ordinal, ya. Kemudian dia tidak terdistribusi normal atau masuk ke dalam kategori statistik non parametrik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan dulu sekian, ya, untuk kuliah kita pada siang hari ini, ya. Terima kasih atas partisipasi mahasiswa mengikuti kuliah. Sebelum saya akhiri, mungkin saya ingin ambil screenshot-nya dulu, ya, untuk kuliah kita. Mohon diaktifkan kameranya sebentar. Mohon untuk diaktifkan dulu sebentar.
Oke, satu lagi. Ya. Saya simpan dulu sebentar. Kelas 4 PAIE ya ini ya. Kuliah 8 tanggal berapa ini? 5 Mei ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk kuliah kita siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi mahasiswa mengikuti kuliah. Nanti setelah ini mahasiswa bisa presensi di kelas ya. Untuk presensinya mungkin agak siang sedikit. Nanti saya mau render dulu videonya ya, rekaman kita. Nanti sekalian untuk saya unggah ke kelas. Nanti barangkali mahasiswa butuh tutorial untuk belajar korelasi person, korelasi rank Spearman sama korelasi Cogendal nanti ada. Mari kita akhiri kuliah kita pada siang ini dengan bacaan alhamdulillah secara sama-sama. Alhamdulillah. Amin. Saya akhiri untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.